Lalu bagaimana jalannya rapat Komisi 10 DPR RI dengan Kemendikbudristek? Kita akan langsung mengajak Anda ke gedung DPR untuk melihat jalannya rapat. Tahun 2022 sebagai pengganti PP 48 2008 tentang pendanaan pendidikan. Nah, jadi dari yang saya kumpulkan informasi terkait dengan PP 18 2022 terkait dengan pendanaan pendidikan ini, Kemendikbud ini menjadi leading sektor. Ya, menjadi leading sektor dalam hal kewenangan pengaturan anggaran pendidikan. Walaupun kemudian disebut situ bersama dengan Menkyu dan Bappenas. Nah, jadi sebenarnya PP ini sudah lebih jelas dibanding PP sebelumnya. Jadi leading sektor untuk mengatur seluruh pengalokasian anggaran pendidikan baik yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan maupun kementerian lembaga yang lainnya. Ya, ini saya mohon klarifikasi dan konfirmasinya. Kalau memang masih ada problem, Pak Menteri, Bu Sekjen, tolong disampaikan ke kami. Karena Pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana dengan jalannya rapat Komisi 10 DPR dengan Kemendikbudristek, kita akan tanyakan kepada Prita Zega yang berada di sana. Prita, saat ini pembahasan apa yang sedang dilakukan di Komisi 10 DPR? Ya, selamat pagi Renda dan juga pemirsa TV One. Di dalam ruang sidang dalam membahas kenaikan UKT dan juga KIP kuliah saat ini memang sedang ada sesi tanya jawab antara Komisi 10 dan juga Mendikbudristek Nadiem Makarim. Tadi Renda dan juga pemirsa TV One, di awal rapat ini dimana tadi dimulai jam 10, Nadiem Makarim memberikan beberapa poin terkait dengan isu-isu kenaikan UKT yang terjadi di beberapa perguruan tinggi ataupun kampus, di mana dia mengatakan bahwa dalam kenaikan UKT ini harus mengedepankan azas keadilan dan juga inklusivitas. Karena itu kenaikan UKT ini sifatnya berjenjang. Yang juga berjenjang ini biasanya kebijakannya ini dilakukan setiap tahunnya oleh setiap kampus, yang artinya dalam hal ini sifat berkeadilan yang dimaksudkan adalah bagi mahasiswa yang mempunyai keluarga yang cukup mampu ataupun berekonomi yang cukup baik ataupun ekonomi yang tinggi, ini akan membayarkan UKT yang juga dengan ekonomi yang ini membayar UKT yang cukup tinggi juga, sedangkan untuk mahasiswa yang keluarganya terbilang tidak mampu ataupun masih ekonomi yang di bawah akan membayarkan UKT lebih sedikit. Dikatakan Nadiem Makarim mengatakan bahwa sebenarnya isu dari kenaikan UKT ini mengalami mispersepsi, di mana dia menegaskan bahwa kenaikan UKT ini hanya diperuntukkan untuk mahasiswa baru dan tidak berlaku untuk mahasiswa yang sudah menjalani kegiatan belajar di perguruan tinggi. Dan Nadiem mengatakan bahwa ini terjadi mispersepsi antara masyarakat dan di sosial media yang juga ini sedang hangat diperbincangkan mengenai kenaikan UKT, yang seperti kita ketahui sebelumnya bahwa beberapa kampus ini sudah melaporkan kepada Komisi 10, dan rapat ini memang merupakan tindak lanjut dari RDPU yang dilakukan Komisi 10 dengan PMSI pada Kamis 16 Mei yang lalu. Nantinya kita akan menantikan bagaimana keputusan yang hasil rapat dan antara Komisi 10 dan juga Mendikbudristek. Demikian, kembali ke Anda, Rendra. Baik, terima kasih Prita Zega, informasi langsung dari Komisi 10 DPR RI. Selamat tugas kembali.